Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama menyambut Rabiul Awal ini dengan membacakan mahal qiyam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت فيه القدور مثل حسن ما رأينا أنت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس تبادر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظهري أنت مصباح الصدور حوضك صافي مبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita Al-Ustaz Kiai Haji Abdus Fatemi, yang kami hormati para dewan guru dan staf, yang kami hormati semua bapak-bapak dan juga ibu-ibu wali murid yang senantiasa Allah hadirkan di acara pengajian rutin kita pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia, nikmat dan hidayah serta inayahnya kita pada berkumpul di sini dalam rangka pengajian bulanan wali murid dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga langkah kita untuk hadir dalam majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua, sebagai penghapus dosa dan juga pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala dunyana wa ukhana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkulli wali walidaik ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Innamal a'malu bin
Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua, tabassum qid wajhi ahika sodako, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis yang ketiga, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Hadis yang keempat, afdalul imani as-sabru was-samah, iman yang paling utama adalah sabar atau lapang dada. Hadis yang kelima, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, dan seluruh kehidupan yang terpapar yang disebutkan, supaya kita akan Maha Kuasa yang paling sempurna dan mulia. Di dalam sanubari setiap hati ada harapan besar untuk melihat kita. Supaya Islam akan lebih baik dari Allah belum tiba. Rasa bangga akan maksud yang kita penuh dalam jiwa insan-insan pada wahai Nabi, engkaulah uswatun hasanah, yang berarti suri tauladan, yang tidak pernah terlepas darimu keimanan dan juga ketakwaan, senantiasa berdakwah dan beribadah tanpa pernah mengharap imbalan, meskipun sudah terjamin maksum dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana yang sudah Allah janjikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindo muliakan umum bulan, anak mati
عاشاني والدرجي عطفة يجيرة العالم يا مهيل الجود والكرم kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur
Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Yayasan An-Nurul Fatah Ma'mun Nawawi beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak serta Bunda Guru, jajaran SIT Nurul A'raf. Yang saya hormati Ketua PK Komite SIT Nurul A'raf dan juga jajaran. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu, wali murid, seluruh siswa SIT Nurul A'raf. Di sini ada TK, TKIT, SDIT, kemudian SMPIT Nurul A'raf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di majelis ini, tentunya dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, wali murid, siswa-siswi SIT Nurul A'raf, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin untuk hari ini sedikit berbeda ya ibu-ibu, sedikit berbeda tempatnya, terutama di tempatnya kita bersilaturahmi di TKIT An-Nurul Fatah Ma'mun Nawawi. Ya, alhamdulillah di SIT Nurul A'raf kita ada selain dari SDIT dan juga SMPIT, ada TKIT An-Nurul Fatah Ma'mun Nawawi, ya. Nah, disinilah tempatnya apabila ibu-ibu dan bapak-bapak mau menyekolahkan putra-putrinya yang sudah usia TK ataupun PAUD, ya, bisa disekolahkan di TKIT An-Nurul Fatah Ma'mun Nawawi ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ke sini. Mudah-mudahan TKIT maupun SDIT maupun juga SMPIT Nurul A'raf semakin berkembang, bisa mencetuskan generasi-generasi penerus yang islami dan juga berakhlakul karimah dan juga berprestasi tentunya, ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah anak-anak kita kemarin khususnya dari SDIT Nurul A'raf kemarin berkat doa dan dukungan semuanya, Bapak, Bunda Guru, siswa dan juga orang tua, kemarin Ananda dari SDIT Nurul A'raf mengikuti FTBI atau bahasa ibu, ya, lomba bahasa ibu di tingkat kecamatan di kategori lomba biantara itu pidato, mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan buat Ananda Cherry Ayudia Kirana. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kemarin maju di tingkat kabupaten karena persaingan sangat ketat se-Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah, walaupun belum mendapatkan juara, tapi Ananda Cherry Ayudia Kirana sudah memberikan yang terbaik buat sekolah kita. Selain juga biantara, kemarin juga mendapatkan juara 3 tingkat kecamatan Cikarang Selatan kategori
tulis aksara Sunda. Ya, baca tulis aksara Sunda. Ibu-ibu bisa nggak baca tulis aksara Sunda? Bisa nggak? Enggak. Alhamdulillah. Ananda Haifa dari kelas 5 kemarin 5C ya. Kemarin mendapatkan juara 3 kategori baca tulis aksara Sunda di tingkat Kecamatan Cikarang Selatan. Beri tepuk tangan buat Ananda Haifa. Kalau benar. Ya. Itu alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kemarin diwakili oleh 7 orang. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti lomba di FTBI tingkat Cikarang Selatan. Mohon doanya ibu-ibu semuanya untuk lomba-lomba berikutnya ya. Mudah-mudahan sekolah kita baik SDIT, SMPIT maupun TKIT ya bisa mendapatkan yang terbaik atau bisa menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita berusaha, Bapak Guru, Bunda Guru sekolah semuanya juga seluruh keluarga besar SIT Nurul Araf berusaha untuk mendidik dan juga membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang berakhlak, generasi yang berprestasi, dan juga anak-anak yang bisa nantinya menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Nabi sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il amilin wal musannifin al muhnasin lamil qura' wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin wa manafi maliki syafi Imam Ahmad bin Hanbal. Thumma ila jamil ulama'i sufiyatil muhaqqiqin khususan il hadrati Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Taif Sufyan Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Sambandi qaddasallahu sirrahumul aziz wa Sayyid Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hasan As-Sadili min Tariqat As-Sadiliyah wa Sayyid Imam Al-Alim Al-Alamah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum khususan Sayyidina Syekh Agung Muhammad Asnawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Semoga berkumpulnya kita senantiasa sahabat-sahabat beliau serta kepada umat-umat beliau, wabil khusus ibu-ibu semuanya yang hadir, bapak-bapak semua yang hadir hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Ibu Haji
Semoga beliau beserta keluarga besar beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan panjang umur. Hari ini kita akan membahas tentang malaikat rahmat. Ibu kenal malaikat rahmat? Bu, kenal malaikat rahmat boten? Malaikat Israel? Malaikat Israel kenal. Malaikat rahmat itu malaikat yang membagikan rahmat buat kita, rizki untuk kita, kebaikan untuk kita, itulah malaikat rahmat. Kalau yang menjaga kita ini malaikat siapa namanya? Bu, biasanya ibu kedip itu ibu kedipin apa kedip sendiri? Kedip sendiri. Mata ini kedip sendiri berarti. Ini bukan kedip sendiri karena di sini ada malaikat yang menjaga kita. Selama hidup kita ini, baik selama kita sadar maupun tidak sadar, itu ada malaikat yang menjaga kita. Siapa namanya, Bu? Pak, ini bapaknya mana tuh ini? Niki murah ono bapak lho ya. Ibu-ibu kabeh ya. Aduh, nanti ibu-ibu nih. Kalau yang menjaga badan kita, tubuh kita selama ini siapa namanya malaikatnya, Bu? Nggak ngerti juga. Aku tak ngombilisin lah ya. Orang ngerti baik. Selain hari Senin, hari Kamis, sama hari, jangan hari Minggu, hari Sabtu, hari Selasa, hari Rabu. Usahakan nek potong kuku yang paling afdal tuh hari Jumat, yang kedua hari Kamis. Ibu kalau nggak pengen miskin seumur-umur, kalau nggak pengen miskin, dijauhkan dari penyakit buta, dijauhkan dari penyakit gila. Nih, potong kukunya hari makanya nih ngaji. Saya sengaja bawa kitab nih, bawa kitab biar ngajinya nggak kemana-mana, ya toh. Kalau sampean pengen dijauhkan dari kefakiran, kalau sampean pengen dijauhkan yang namanya penyakit buta, yang kalau sampean pengen dijauhkan dari penyakit gila, usahakan kalau potong kuku teh hari Kamis ba'da asar. Gini apa, Bu? Ba'da asar. Ini ba'da asar potong kuku. Potong kuku yang paling bagus tuh dimulai dari mana? Coba bareng-bareng. Mana dulu? Sebut. Saya tak apa ngacung. Yang mana? Telunjuk. Semuanya sebut ya. Dari tengah, jari manis, terus kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Akhiri sama RCTI. Oke. Jadi begitu. Ini itu usahakan setelah sholat asar hari Kamis. Nek pengen sampean boten kena penyakit buta matanya. Naudzubillah min dzalik. Bu, masalah buta ini bisa nggak kita tiba-tiba buta? Bisa nggak? Ya Allah, ada orang cerita, Bu, pagi-pagi itu bangun tidur, ketika dia bangun tidur, Mas, ngapain? Mas, matiin, apa lampunya kok dimatiin, Mas, katanya. Mas, nyalain lampunya, Mas. Masnya kaget, suaminya kaget. Kan udah dinyalain, udah nyala katanya.
Ya kan? Astagfirullah, ternyata bangun tidur dia udah nggak bisa melihat lagi. Itu bisa saja terjadi, Bu. Makanya sampean itu kalau bangun tidur langsung melepak, alhamdulillah bisa melihat. Ya toh? Itu plek, alhamdulillah ya Allah. Emang kalau bangun tidur Ibu ngapain? Yang dicari apa coba? Wes kompak kira. HP gitu. Nek HP turu yang dibuka apa? HP maning. Kadang-kadang makan aja sambil nonton HP, update status mangan disit. Ya toh? Inilah kita nih. Pengen buta umur kecil tetapi yang di sawah itu namanya bel. Kalau yang gede ngalir namanya kali, agak kecil namanya kali ya. Itu HP cuci muka, Bu. Plek. Set, ada terasa begini. Kaget langsung gelap, nggak bisa melihat. Masya Allah. Makanya ibu-ibu usahakan nih, habis sholat asar usahakan nih, kalau nggak hari Jumat, kalau fadilahnya hari Jumat itu kalau potong kuku hari Jumat, fadilahnya Allah akan jaga ibu seminggu ke depan sampai Jumat depan. Allah jaga, insya Allah sampean itu namanya dari musibah apa aja, seperti ketabrak, aja yang gede-gede lah ya, mengerikan, pokoknya musibah yang lain gak usah disebutin. Itu insya Allah. Yang kedua, Allah akan jauhkan ibu dari penyakit gila. Gila itu bisa mendadak loh, Bu. Tiba-tiba gak ingat belas namanya, gak ingat sopo jenengmu mbuh. Lah itu kan udah mulai edan. Ya toh? Nah itu Masya Allah. Makanya usahakan habis asar potong kuku. Termasuk saya pesan ibu-ibu nih, ibu-ibu semuanya di situ, dengar nggak, Bu? Dengar nggak? Ini golongan ini banyakan sini tuh, cuma segitu kelumpit aja di situ. Di dalam ada juga. Ya, kedengeran nggak tuh? Namanya burung lagi matok, apa namanya itu? Angsa ya. Yang putih itu apa namanya bahasa kitanya? Lekok. Lekok. Ih, kalau ikan namanya lekok. Nah kayak gitu tuh, itu jangan dikasih, Bu. Kadang-kadang ada anak kecil kencing gitu, ada kan? Masih mending anak kecil yang kencing, bapaknya yang kencing. Ya toh, itu ada loh kayak gitu. Gambar jangan ada patung-patung. Kadang-kadang ada kepala harimau. Itu jangan, itu malaikat rahmat enggan masuk ke dalam rumah yang modelnya seperti itu. Ya toh, ini Bu Haji tahu nih, Bu Haji tahu. Makanya ada lukisannya bagus nih di sini. Ada lukisannya. Ini kalau dikasih burung kan lebih bagus. Tapi nggak dikasih burung karena Bu Haji tahu burung. Kalau burung itu itu bisa mencegah. Paham ya? Satu, dua. Yang ketiga, wa'akun liwalidayhi. Yang ketiga, kalau rumah itu ada anak yang durhaka pada orang tuanya. Ini loh, mikir sampean tuh. Jangan nyalain anak saja loh. Jangan nyalain anak saja. Kadang-kadang anak-anak itu emang yang bikin anak seperti itu kadang-kadang kita duluan, ya toh. Makanya jangan sampai anak-anak kita itu berani sama kita, atau kita berani sama orang tua. Nyuwun saya pesan berkali-kali ini ya. Mohon maaf. Kalau sampean diikuti sama orang tua, jangan sampai orang tua ibu itu dijadikan sebagai seperti pembantu. Alik ya kan. Berarti sampai nyimak berarti, ya loh. Biar Ahmad yang merawat biar ibu. Nah udah, kalau seperti itu nggak apa-apa, ya toh. Tetapi ketika ibu ngasih ke orang tua ini bukan upah, tangan ini loh. Jangan upah.
Sebagaimana misalnya nih, kalau anak kita dirawat sama pembantu kan kita ngasih upah kan? Ya kan ngasih upah. Ini mah upah yang rawat itu jangan. Atau niatin bikin walaupun ngasih tapi nggak ada, itu pun sama sampean. Kita ngasih ini hadiah mah, kalau ngasih hadiah pun harus lebih banyak daripada ngasih pembantu. Kalau pembantu berapa ya? Yang dirawat anak tuh berapa? Rawat anak tuh gajinya 1 juta ya? 1 juta? 2 juta? 2 juta? Bu, yang anaknya dirawat sama pembantu, berapa? 2 juta. Gak ada yang, alhamdulillah di sini gak ada yang punya pembantu. Jangan-jangan maknya semua ya dia ngerawat ini. Kalau ngasih, taruhlah ya, misalnya kalau ngasih pembantu itu 2 juta misalnya, maka ngasih mak minimal 2 kali lipatnya. Itu ngasih, itu hadiah, bukan sebagai upah ngerawat. Ingat tuh, jangan sampai ada perasaan mak ini yang ngerawat si dedek nih, udah kita kasih. Nah ini nih, ini sampean yang bikin malaikat rahmat enggan masuk dalam rumahnya sampean. Itu paham? Fahim? You understand? Yes. Oh, Inggris kabeh gitu kan. Ya kan? Nah begitu. Jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Karena apa? Masya Allah, dosanya paling gede bu. Durhaka sama orang tua tuh. Ini saya ingatkan berkali-kali. Makanya nih, saya kasih tahu nih, orang tua sama anak tidak ada istilah utang piutang, terkadang. Paham? Jangan sampai ngomong begini, mak kan punya utang sama saya kemarin 100.000, dah itu. Itu anak itu kalau saya jadi ibunya dimasukin perut gitu, ya kan? Itu gimana coba? Jangan, emak itu kalau sampai ngomong begini, Dok, saya utang duitnya Dok, besok orang harus saya balikin misalnya, besok bulan depan saya balikin. Ya Allah bilang, mak, jangan ngomong begitu lagi mak, udah uang saya, uang mak. Gitu. Jangan, utang berapa mak? Tak satu tema. Anak kok ngomong gitu, banget. Paham? Karena apa? Ini pernah kejadian di zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat anak muda ini datang kepada Kanjeng Nabi, datang lapor. Apa kata anak muda ini? Ya Rasulullah, bapak saya telah mengambil uang saya ya Rasul. Dia telah mencuri uang saya ya Rasul, kata anak muda ini. Kanjeng Nabi kaget. Apa benar? Benar ya Rasul. Bapak saya mengambil, udah mencuri uang saya. Kalau begitu datangin aja bapakmu ke sini. Akhirnya apa? Anak muda ini pun pulang. Bapaknya dibawa lagi. Apa katanya? Dilihatnya bapaknya udah tua, udah renta, udah gemetaran. Ya Allah datang ketika di hadapan Kanjeng Nabi bertanya, nyuwun sewu Pak. Ini Kanjeng Nabi jadi orang Jawa. Ya, nyuwun sewu Pak, mohon maaf Pak. Emang benar Bapak mengambil uangnya anak sampean? Apa jawab Bapak ini? Ya Rasulullah. Ini ada loh dalam kisahnya. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, anak saya ini pelit ya Rasul. Dulu waktu masih kecil, apa saja saya kasihkan pada dia. Dia minta apa aja saya kasihkan ya Rasul. Apapun yang dia minta saya kasih. Sekarang saya udah tua, gak mampu bekerja, gak bisa dapat uang ya Rasul. Dia pelit sekali sama saya. Pelit sekali ya Rasul. Saya gak dikasih uang, maka saya ambil uangnya hanya untuk makan ya Rasul. Astagfirullah. Kanjeng Nabi mendengar
Apa yang disampaikan oleh Bapak ini, Kanjeng Nabi pun menangis. Ya Allah, sambil menangis apa kata Kanjeng Nabi? Hei anak muda, anta wa maluka li abdika. Hei anak muda, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Tuh, makanya Bu Nun Sewu, orang tua ngambil harta anaknya itu gak dihitung mencuri, Bu. Tidak ada kisos. Orang tua gak ada kisos ngambil anaknya. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab-kitab fikih itu, ada orang tua membunuh anaknya, itu gak ada hukum kisos dibunuh lagi. Gak ada. Kenapa? Gak ada ceritanya orang tua membunuh anak. Betul apa benar? Gak ada. Kalau gak kebangetan anaknya, yakin loh. Sampean kan punya anak masing-masing ini kan? Sampean punya anak nih masing-masing. Sampean tuh misalnya anaknya sampean ditukar, mau nggak Bu? Ditukerin nih anak sampean punten-punten ya. Misalnya sampean punya anak punten ya. Misalnya pesek, keriting, hitam, wes pokoknya budikan. Misalnya wes penyakitan deh gitu. Terus ibu ditukar sama anak tetangga putih, ganteng, mancung, mau nggak ditukerin? Enggak toh? Itu artinya apa? Begitu sayangnya orang tua sama anak. Anak itu anaknya kayak apapun pasti diaku anaknya. Walaupun nggak ganteng, sih ganteng. Betul apa benar? Betul. Itulah orang tua. Orang tua itu begitu. Walaupun ibu udah tua, orang tua kita udah tua. Emang orang tua udah tua, emang. Ya toh, nih, ketika orang tua mendengar ibu kan udah punya anak nih ya, udah punya anak. Terus ibu mendengar orang tuanya sampai mendengar ibu lagi sakit. Ya Allah Bu, perasaannya ibu itu masih diterima seperti anak kecil. Saya ini udah punya anak ya, udah punya anak, udah bagi waktu saya sakit. Ya Allah, saya dipijitin tiap saat sama mak. Dan mari tolele. Ini ada orang. Ini orang Jawa ini berapa persen ini? Yang mari tolele artinya apa? Cepat sembuh. Ya, saya kira takutnya nggak ngerti lagi. Mari. Itu yang mari tolele saya dipijitin, sambil nangis mak teh. Ya Allah sayangnya walaupun saya udah segede gini masih seperti diperlakukan kayak anak kecil. Pengen apa le? Satu kok le? Ya Allah mak. Setiap kali dan makan tole. Saya kan waktu sakit tuh gak doyan makan. Saya gak doyan makan, masya Allah. Melihat apapun makanan kagak enak. Nah sampai sakit kan gitu ya. Pahit kabeh toh. Saya kasih makan. Ketika saya makan baru sedikit, saya tahu nih, saya kan kesukaan makanan tuh masakan mak saya, ya kan? Waktu saya mendengar saya sakit, saya suruh telepon mamanya, mak suruh ke sini, gitu kan? Ditelepon mak ke sini. Saya harapannya apa? Karena saya udah berapa hari gak doyan makan. Harapannya apa? Mak biar masak, nanti masak biar saya makan. Setelah masak ini udah matang, ya tau matang. Ikilah jadinya kangen tuh apa? Pengen masakan mak dikasihkan. Saya udah seneng nih masakan kesukaan saya itu keterong, kalau enggak jangan kue itu kue terus itu dicampur pindang dulu, ya kan, dicampur pindang bosok dulu, pindang bosok. Ya kan? Nah seperti itu kan enak gitu kan. Masya Allah saya udah ini. Ketika saya langsung muntah, emak nangis. Ya Allah saya udah kurus gitu ya. Udah sakit berapa hari itu udah kurus ya. Ya Allah. Paham ini? Akhirnya apa? Saya gak tega kalau melihat emak nangis tuh. Saya bilang, emak, saya nyuruh santri, udah emak dianterin pulang aja. Daripada setiap di sini mijitin saya nangis, tiap hari mijitin nangis dia mangan toleh, begitu baik, ya toh. Daripada mikirin saya sakit nantinya, udah mak saya pulang lagi ke Jawa Timur, pulang. Saya berdua sakit. Nah itu Pak, saya gak mau melihat mak sakit, ya kan? Nah ini kisah orang tua, makanya
Ibu ini kalau punya anak kecil nih, punya anak lagi sakit. Saya pernah anak saya yang laki-laki si Hanif tuh waktu masih kecil, waktu itu ada itu di apa namanya klinik setia. Ibu tahu gak klinik setia nih? Tahu. Yang sekarang udah almarhum itu loh. Ya itu udah gak ada. Dah. Anak saya itu kan diimpus tuh dicoblos tuh Bu. Dicoblos gini, saya kan ngeliatin, dicoblos. Kagak jadi wah gitu kan. Ya Allah, rasanya saya ini kesayat-sayat 3 kali saya omel dokter, bukan dokter itu bidanya. Mbak, sampai itu bisa nyuntik kagak? Sampai itu bisa ngimpus kagak sih? Itu apa katanya, udah bapak di luar aja katanya. Astagfirullah, saya disuruh keluar. Nah ini anak saya, mending saya yang diinpus gitu. Ya kan, artinya apa? Orang tua itu gak akan tega kalau melihat anaknya sakit. Makanya ya Allah, dosa sekali, dosa paling gede itu ketika seorang anak durhaka sama orang tuanya. Maka malaikat rahmat gak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di situ ada orang tua, ada anak yang durhaka pada orang tuanya. Paham? Saya ini mohon maaf ya, ini sampai bukannya saya larang untuk orang tua di rumah, enggak. Bahkan nih, non saya Bu, kalau ada orang tua yang ngikut ke rumah kita, itu berbahagia betul. Tapi perlakukan orang tua yang ikut kepada kita ini benar-benar sebagai raja, tadi. Jadikanlah orang tua sampean sebagai raja, sampean pasti jadi putri raja. Ya toh? Makanya ini setiap apa Ma pijitin kakinya, Ma pengen apa Ma, punten. Orang tua itu kadang-kadang kalau nggak dikatakan kebanyakan, kadang-kadang orang tua itu makin tua makin CRW itu apa? CRWT itu apa? Ini kelihatannya beneran dia. Ada yang orang tuanya cerewet, ada enggak? Apalagi udah setengah pikun, ibu harus super sabar. Kadang-kadang orang udah dikasih makan ibu ini, udah dikasih makan baru guys bentar setengah jam gitu ya. Aduh, anak-anak pada kemana sih? Ibu gak dikasih makan. Ada kayak gitu? Ada gak kayak gitu? Habis itu kita ibu jangan ganggal sama anak, kasih aja makan lagi. Jangan ngomong tadi kan udah makan Mak, dan begitu. Kasihkan aja, kasihkan lagi nih. Ini Bu, ini Bu makanannya Bu. Kadang-kadang ingat lagi, tadi kan udah makan gitu. Karena apa? Nih otaknya itu udah mulai konslet tadi. Paham? Ini kita senam otak seperti biasa. Senam otak biar gak ada yang konslet. Ini saya ajarkan senam otak ke siapa jamaah saya itu mana-mana, biar otaknya kagak pada konslet tadi. Paham ya? Yang udah biasa ngaji sama saya, ini kelihatan jamaah-jamaah saya semua di mana-mana nih. Nih, ini nanti ini K, ini I, ini U. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat sana ya. Yang dalam mikir dewean. Di dalam gak kelihatan. Ya toh? Ini apa? Kompak yang sono-sono juga bunyi. Ingat, nanti yang salah jangan ketawa, langsung benerin. Jangan ya, jangan ketawa tapi benerin ya, semuanya ya. Semuanya kompak. Jangan ketawa. Langsung rubah Bu, rubah. Tawa tambahan. Lagi.
Kenapa kakinya sampai kaku? Ini otaknya sampai kan gitu kan? Kayak itu berarti sampai masih normal tadana nih, ya toh? Nefes yang mulai gak normal itu belum, kalau pindah-pindah gitu. Sekalinya beli iki itu udah mulai gak normal sampean tadana, ya kan? Tapi ini orang paling masuk normal kafe ya. Insyaallah ini kalau ibu latih, ini nanti baru kanan kiri, nanti ada kiki, ini kakiku, ini ada mami ini, jadi begini toh. Kalau yang udah cerdas cepet banget, kalau nggak langsung bingung, nggak bisa begitu langsung. Itu berarti semutung ya kan? Paham? Ya Allah, kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Terberang. Hadronya berlatihan ini, loncang kepriwe gitu. Gak apa-apa. Latihan terus. Tadi apa tadi? Pertama tadi apa yang malaikat rahmat gak bisa masuk ke dalam rumah? Satu. Rumah yang banyak kamar. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ada nih. Rumah yang gak mau masuk, rumah yang gak masuk ke malaikat, rumah yang gak dimasuki oleh malaikat rahmat. Yang keempat, kalau ada istri durhaka pada suaminya, berani sama suaminya, ya ini pun sama. Karena statusnya seorang istri itu kalau sudah menikah udah menikah, statusnya istri itu seperti anak, kadang-kadang ya. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu yang hadir ini sama suaminya taat apa enggak nih? Kadang-kadang taat apa taat? Alhamdulillah. Ibu kalau dikasih uang itu ngucapin apa? Alhamdulillah. Terus gimana? Ngomongnya ke priwe? Matur nuwun ya Mas. Terus kasih hadiah dia. Hadiahnya apa? Nggak perlu saya ceritain. Ya toh, begitu. Kasihlah hadiah dia, masuk spesial. Ya toh, ibu juga jangan bedain tuh. Kalau dikasih uang 500.000 sehari, matur nuwun ya Mas. Ternyata kalau dikasih cuma 50.000 sehari, langsung nyaprut. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ya Allah jangan. Tapi kalau yang di sini mah kagak ada. Yakin kagak ada kalau di sini. Itu mah perempuan di Afrika sono. Ya kan? Nah ini insya Allah ibu-ibu tuh jangan sampai. Kenapa? Malaikat kalau mau masuk nih, ternyata ada suami istri lagi berantem, gak jadi deh. Berantem, balik lagi malaikat rahmat. Ini hati-hati sampean, ya. Paham? Dan yang terakhir, yang kelima. Malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam satu rumah, di mana rumah itu gak pernah kedatangan tamu. Tamu.
Siapa yang rumahnya sering kedatangan tamu ngaco? Alhamdulillah. Bu RT ya? Bu RW? Jualan. Itu mah bukan tamu. Jualan, saya pikir kan biasanya itu kalau kedatangan tamu di keluarga RT, RW, keluarga lurah gitu, keluarga kiai, ustadz gitu toh. Ternyata jualan. Enggak apa. Ya toh. Tapi jualan tamu enggak? Tamu enggak? Tamu itu gratis. Terus beli loh. Ya kan? Ini tamu. Karena apa? Bu, ketika tamu datang itu membawa rezeki untuk kita. Tamu pulang, tamu itu akan membawa dosa-dosa dari keluarga kita. Mana dalilnya? Nih, mana tuh? Mana nih? Nih, idza nazala biqaimin fa innahu maka nih dari atas ya. Wa akrimid dhaif, muliakanlah tamu. Fa innahu maka sesungguhnya itu tamu idza nazala ketika datang. Yang diqaumin pada satu kaum nazala maka dia datang ma'ahu rizquhu, dia membawa rizkinya untuk kaum itu, untuk kita. Terus wa idar tahala irtahala bidunubi ahli manazil. Ketika dia pulang itu tamu, maka tamu itu membawa dosa-dosanya ahli rumah tersebut. Makanya tamu itu wajib jenengan hormati. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ibu punya tamu, wajib hukumnya nih. Kalau tamu, kalau ibu tahu, pengen tahu kalau tamu itu lapar atau tidak lapar nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Lontong. Ini kasih lontong, terus di situ kasih anggur kayak gini nih. Kalau dimakan anggur, berarti dia nggak lapar. Paham? Ternyata, tapi cara lihatnya juga dulu, baru dikeluarin langsung dia ngambil, berarti itu lapar banget gitu. Ya toh? Nih, pertama nih, dia ternyata ngambil lontong, berarti lapar dia. Paham? Lapar, langsung buru-buru, ibu langsung menuju ke Tegal. Warung Tegal itu Tegal menuju kan? Ke warteg atau ke Rumah Padang, belikan nasi untuk dimakan. Paham? Gitu kalau diambil anggur. Kalau onde-onde termasuk makanan berat nggak tuh? Berat kan? Itu lapar juga. Ini kadang-kadang nggak ada tamu, cuma dikasih air putih doang. Minum baik 5 gelas habis dia. Itu berarti melapar, haus ya. Paham? Ini nih tamu ya Allah. Ketika tamu datang, sambut dengan sambut-sambutnya. Matur nuwun Pak, matur nuwun Bu. Sampai udah mau datang ke rumah saya, masuk Bu. Udah masuk dapur aja sendiri Bu. Nyari sendiri. Tapi ini kalau udah kenal, paham? Masya Allah, seolah-olah malaikat rahmat itu ada di belakang tamu itu. Hormati betul tuh tamu. Dan ini ya Allah, kalau ibu tahu ilmunya, setiap ada tamu pasti sampai muliakan, senengin. Ya Allah, tapi kalau tamunya laki-laki jangan. Mas, ayo masuk Mas, langsung di kamar Mas, masuk kamar Mas. Oh, lagi ibu bawa orang genah. Dia tahu. Kalau perempuan, kalau ada tamu laki-laki mau ketemu suaminya ibu, bapaknya ada, oh mohon maaf Pak, bapaknya kagak ada, lagi kerja, Imam Sahur nanti sore aja, begitu aja. Kalau masuk dulu aja Pak, masuk dulu, jangan begitu. Kepriwe coba, jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah tanpa sepengetahuan suami. Walaupun siapa itu, laki-laki aja, kecuali mahram kita.
Adik kita mahram Pak Le, bapak ibu kita, nah itu bapak kita. Tapi kalau selain mahram kita, haram hukumnya. Apalagi musuhnya suami ibu, itu lebih haram lagi. Kan ibu tahu kadang-kadang suami ibu itu musuhan sama siapa gitu kan. Dia datang lagi, jangan dimasukin. Itu bikin perang Baratayuda kadang-kadang. Ya, tamu sambut dengan baik. Kasihkan apa aja yang ibu mau, yang ibu punya, kasihkan, jangan dianggurin, jangan dibiarin gitu, kasih makan, kasih apa, bahkan 3 hari, 3 hari itu kewajiban kita ngasih makan, ngasih penginapan. Kalau hari keempat boleh kontrak dia, suruh bayar, ya kan? Paham? Ini udah jam 10 nih, mau jam 10. Ada yang nanya gak nih? Ada yang nanya? Ini kan ngaji biasa, nggak model maulidan gitu. Ada yang nanya? Di luar tema ada yang nanya? Ibu gak ada yang punya masalah? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kebanyakan masalah jangan-jangan? Aduh pusing dia. Gak ada yang ibu ada yang nanya di situ? Di sini? Gak ada? Alhamdulillah. Ada yang nanya ya? Kalau ngaji sama saya itu, saya kasih kesempatan untuk nanya. Yang penting jangan nanya masalah utang, jangan. Nanti lunasin utang lagi tuh, ya. Semoga ibu sehat selalu ya. Semoga keluarga ibu dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra putri ibu dijadikan putra putri yang soleh solehah. Semoga rezeki ibu dijadikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة إلى جميع الأكمال والآفات وتبدلنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات ترفعنا يا الله بنتك على درجة وتبلغنا برسول من جميع شرطك الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا يا الله بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإيمان والإسلام اللهم ربنا أنزل علينا أنفسنا في هذا المجلس يا الله بركة وعافية وكرمة وسعة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.